Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Sahtiar Ziva dari Angkatan Dyutasena 2022. Di sini sebagai tentor rekayasa lalu lintas akan menjelaskan terkait dengan video esensi UTS dari rekayasa lalu lintas sendiri. Langsung ke soalnya. Soal rekayasa lalu lintas untuk UTS sendiri dengan dosen pengampu Bu Amel, Pak Kami, Pak Eko, dan Bu Hana. Untuk jenis ujiannya sendiri yaitu close book atau tutup buku dengan waktu pengerjaan 90 menit. Soal ujian ini dibuat oleh Bu Amel sama Pak Kami. Masuk ke soal yang pertama dengan bobot 15%, yaitu jelaskan istilah berikut ini dengan lengkap. A. Average daily traffic. B. Spot speed. C. Density. Jawabannya, untuk average daily traffic sendiri atau ADT atau LHR adalah volume lalu lintas per hari atau 24 jam rata-rata di suatu lokasi untuk periode waktu kurang dari 1 tahun. Berbeda dengan AADT atau LHRT yang volume lalu lintas per hari atau 24 jam rata-ratanya yang dihitung untuk periode 1 tahun, ADT dapat dihitung dengan menjumlahkan volume lalu lintas dalam periode tertentu. Dalam hal ini lebih dari 1 hari dan kurang dari 1 tahun dibagi dengan jumlah hari di dalam periode tersebut. Untuk spot speed sendiri, spot speed atau kecepatan sesaat adalah kecepatan ketika kendaraan melewati suatu titik atau segmen tertentu sepanjang ruas jalan. Spot speed dilakukan untuk memperkirakan distribusi kecepatan kendaraan pada lokasi tertentu di jalan raya. Berikut ditampilkan gambar sketsa dari spot speed. Selanjutnya ada density. Density adalah ukuran satuan konsentrasi kendaraan atau gampangannya density itu jumlah kendaraan di jalan raya per satuan panjang jalan. Berarti satuannya jumlah kendaraan per panjang jalan, SMP per kilometer. Density digunakan untuk mengetahui kepadatan atau jumlah kendaraan yang menggunakan atau menempati jalan pada waktu tertentu. Density dapat dihitung dengan menggunakan persamaan density sama dengan Q per US atau density sama dengan arus lalu lintas dibagi dengan specimen speed atau rata-rata kecepatan yang menempati suatu segmen atau bagian jalan pada interval waktu tertentu. Untuk satuannya sendiri, density yaitu umumnya satuan mobil penumpang per kilometer, arus lalu lintas sama, satuan mobil penumpang per jam, sedangkan specimen speed sendiri satuannya kilometer per jam. Selanjutnya soal yang kedua dengan bobot 10%. Mengapa faktor K digunakan untuk menganalisis kebutuhan lalu lintas dalam kajian-kajian terkait kinerja lalu lintas? Jelaskan pertimbangan dan konsekuensinya. Dan sebelum itu, dijelaskan dulu mengenai faktor K. Jadi menurut PKJI 2023, faktor K adalah faktor jam desain ditetapkan dari kajian fluktuasi volume jam sibuk jam-jaman selama 1 tahun. Faktor K itu diambil dari data ke-30 dari persenan LHRT yang diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Ini bisa dilihat pada gambar di sini. Masuk ke jawaban soalnya, yaitu faktor K digunakan untuk menganalisis kebutuhan lalu lintas. Karena dalam mendesain volume kendaraan yang lewat pada suatu jalan tidak menggunakan volume jam puncak. Kenapa? Karena apabila memakai volume jam puncak, pertimbangannya volume jam puncak tidak terjadi di sepanjang waktu, yang mengakibatkan konsekuensi apabila dibangun menggunakan volume jam puncak, jalan yang direncanakan itu tidak ekonomis atau dalam hal ini boros.
tidak juga menggunakan rata-rata volume kendaraan per jam. Karena pertimbangannya saat merencanakan menggunakan rata-rata volume kendaraan per jam, maka pada saat terjadi volume jam puncak, maka jalan otomatis tidak dapat mengakomodasi kendaraan yang lewat yang mengakibatkan konsekuensi jalan mengalami kemacetan. Soal nomor 3 yaitu apa tujuan dari audit keselamatan jalan? Terus bila mana AKJ atau audit keselamatan jalan perlu dilakukan? Jawabannya, tujuan dilakukannya audit keselamatan jalan atau AKJ adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan cara melakukan identifikasi potensi kecelakaan pada suatu jalan sehingga tingkat risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Identifikasi potensi kecelakaan dapat berupa pengecekan kondisi geometris jalan dan fasilitas bangunan pelengkap jalannya. AKJ perlu dilakukan baik saat merancang atau mendesain jalan baru. Jadi sebelum jalan itu dibangun harus dilakukan audit keselamatan jalan dan saat jalan existing atau yang sudah ada agar terhindar dari kecelakaan. Selanjutnya masuk ke soal yang keempat yaitu dengan bobot 15% untuk melakukan kajian mengenai pola dan distribusi kecepatan kendaraan pada suatu segmen ruas jalan. Bagaimana tata cara pengumpulan data kecepatannya? Jelaskan dengan lengkap, jika perlu beri sketsa untuk memperjelas jawaban Anda. Untuk tata cara pengumpulan data kecepatan sendiri dibagi saat persiapan dan saat survei. Saat persiapan, itu yang pertama memilih lokasi survei di suatu ruas jalan yang akan dipilih atau ingin diketahui distribusi kecepatannya. Selanjutnya melakukan survei pendahuluan atau pilot survei untuk mengetahui kondisi di lapangan, lalu menentukan 2 titik referensi untuk pengamatan kecepatan. Jadi titik referensinya yang dimaksud itu yang seperti ini dan ini. Melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi di lapangan, lalu menentukan jarak 2 titik referensi untuk pengamatan kecepatan. Ya, sama mengukur jarak antar titik referensi. Terus saat survei, yang pertama menentukan kendaraan yang akan ditinjau, misal dalam hal ini motor atau mobil atau truk. Terus tekan stopwatch apabila ketika kendaraan melalui titik referensi 1. Dalam hal ini misal titik referensi satunya di sini, titik referensi 2-nya di sini. Jadi misal kendaraan melewati titik referensi 1, maka sang surveyor akan memencet stopwatch, lalu akan melepaskannya jika sudah sampai sini melewati titik referensi 2. Lalu dicatat waktu tempuh kendaraannya. Hasil data kecepatan atau spot speed didapatkan dengan membagi jarak antar titik referensi ini dibagi dengan waktu tempuh kendaraan yang didapatkan dari stopwatch. Itu saja untuk soal yang A, lanjut ke soal yang B. Pada suatu ruas jalan, terdapat kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda seperti pada gambar di bawah ini. Mobil M dengan kecepatan konstan 40 km per jam tanpa percepatan. Ayu dan Bagas berangkat kuliah menggunakan sepeda motor berada di belakang mobil. Sementara dari arah berlawanan terdapat mobil pemadam kebakaran yang disebutkan T bergerak dengan kecepatan 45 km per jam dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Pertanyaan yang pertama, berapakah headway dan gap antara SM dan M? Lalu hitunglah. Mungkin sebelum itu kita harus tahu pengertian dari headway dan gap itu sendiri. Jadi headway itu adalah selang waktu kedatangan kendaraan yang berurutan dengan satuan waktu atau detik. Sedangkan gap adalah selisih waktu kedatangan kendaraan diukur dari bumper depan kendaraan belakang dengan bumper belakang di kendaraan depan. Mungkin bisa dilihat sketsa gambarnya.
Untuk headway, rumus mencari headway yaitu spacing kendaraan per kecepatan rata-rata. Dalam hal ini, di soal diketahui spacing kecepatan yaitu jarak antara sini sampai sini, yaitu di soal 15 meter. Jadi dimasukkan 15 meter per kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata diketahui juga di dalam soal, yaitu 40 km per jam. Kita dimasukkan 15 meter per 40 km per jam. Ini disamakan dulu jadi meter per second. Jadi 15 per ini kilometer per jam disamakan jadi meter per second. Jadi didapatkan 11,11. Dihitung mendapatkan headway 1,35 detik. Untuk gap, rumusnya yaitu headway minus panjang kendaraan per kecepatan kendaraan. Maka ditulis saja rumusnya G sama dengan headway-nya tadi 1,35 minus L panjang kendaraan. Untuk panjang kendaraannya sendiri belum diketahui, jadi tulis saja di situ minus L per V-nya kecepatan kendaraan, dalam hal ini yang sudah diubah jadi meter per second, yaitu ditulis saja 11,11. Terus masuk ke soal yang nomor 2, yaitu jika panjang M adalah 4 meter, berapa gap antara M dan T? Berarti jika panjang M sama dengan 4 meter, berapakah gap-nya? Berarti gap sama dengan dimasukkan saja rumusnya H-L per V. Headway-nya sudah diketahui 1,35, panjangnya M minus 4 per 11,11. Didapatkan gap 0,99 detik. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu gambarlah grafik time space diagram kondisi existing di atas. Jadi tulis saja dulu, diketahui kendaraan SM lokasi dari titik 0. Maksudnya dalam hal ini tuh lokasi dari jika ditinjau dari sini. Jika ditinjau dari sini. Sepeda motor dalam kondisi lokasi 0, mobil dalam kondisi 15 meter, berarti 15, kalau truk dalam kondisi 100. Nah, terus kecepatannya ditulis, ini dibuat meter per second dulu, jadi 11,11, 12,5. Ini sepeda motor, kan di soal tidak diketahui kecepatannya, maka diasumsikan mobil sama sepeda motor mempunyai kecepatan yang sama. Terus untuk langkah-langkah dalam membuat grafik time space diagram itu, yang pertama menentukan waktunya, ya, lalu menghitung lokasi di saat waktu tertentu menggunakan rumus fisika gerak lurus berubah beraturan, yaitu perpindahan S sama dengan S0 plus minus delta S sama dengan S0, delta S-nya itu plus minus V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, dengan S lokasi di waktu tertentu, S0 lokasi awal, V0 kecepatannya, T waktu, A percepatan. Lalu 3, memplotkan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y lokasi saat waktu tertentu. Jadi dimasukkan dulu, misal menentukan waktu, misal ditembak saja sampai 10 detik, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk lokasi, selanjutnya kan menghitung lokasi di saat waktu tertentu menggunakan rumus GLBB. Lokasi sepeda motor, ini dimasukkan saja rumusnya, berarti S sama dengan S0. S0 itu tadi yang ini, plus delta S. Delta S-nya itu V0 kali T. V0-nya ini kali
T-nya berarti kan T-nya 0 plus setengah A. A-nya percepatan dari soal ini kali T kuadrat, waktunya ini dikuadratin. Ini nanti akan kubagi Excel-nya saja biar bisa dipelajari lebih lanjut sendiri. Setelah didapatkan lokasi sepeda motor sama lokasi mobil, caranya hampir sama seperti itu. Jadi S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Sedangkan lokasi truk kan berlawanan arah, jadi harus diperhatikan plus minusnya. Jadi rumusnya bukan plus lagi tapi minus. Jadi rumusnya berarti kan S0 dari ini, lokasi dari titik 0. Terus minus V0, V0 kali T. V0 ini T-nya ini. Minus setengah A percepatan ini kali T kuadrat ini. Jadi kalau yang lokasi sepeda motor mobil kan arahnya begini, jadi plus semua. Sedangkan kalau arah yang begini dibuat minus semua. Lalu digambar time space diagramnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Pada jarak berapa meter dihitung dari titik awal M dan T akan bertemu atau bersilangan? Pada grafik, jadi dalam menjawab soal tersebut bisa dilihat dari grafik atau melakukan perhitungan manual. Pada grafik time space diagram didapatkan kendaraan M dan kendaraan T saling bertemu pada jarak antara 48,33 sampai 53,5 meter. Kenapa demikian? Karena dari perhitungan ini kita bisa membuat kesimpulan lah. Pertanyaannya kan di jarak berapa kendaraan M dan kendaraan T saling bertemu. Kondisi kendaraan M dan kendaraan T saling bertemu itu saat lokasinya sama. Lokasi M dan lokasi T-nya sama. Berarti kan di antara ini 48,33 sama 53,5 meter. Sudah dipastikan seperti itu. Untuk waktunya sendiri saat akan bertemu, waktu kendaraan M dan T saling bertemu, jika dilihat dari grafiknya mungkin di antara waktu 3 detik sampai 40 detik dan jaraknya di antara 48,33 sampai 53,5 meter. Jika dihitung manual kendaraan M dan kendaraan T itu caranya disamakan lokasi kendaraan. Syarat untuk kendaraan M dan kendaraan T bertemu itu lokasi S di M sama dengan S di T. Jadi kan S menurunkan rumusnya S plus delta S. Ini karena berlawanan arah S min delta S. Terus delta S-nya diturunkan lagi rumusnya V0 kali T plus setengah HT kuadrat. Sedangkan min delta S sendiri diturunkan jadi min V0 T min setengah HT kuadrat. Dimasukkan saja rumusnya 15,11,11. Ini dibikin dulu jadi meter per detik. Jadi 15,11 plus setengah dan seterusnya. Ini 100 min 12,5 T min setengah kali 2 kali T kuadrat. Dimasukkan 15 plus 11,11 T sama dengan 100 min 12,5 T min T kuadrat. Jadi T sama dengan 3,13 detik. Terus dimasukkan nilai T ke persamaan yang M. S plus V0 T plus setengah T kuadrat dimasukkan ini. T-nya kan sudah diketahui 3,173, dimasukkan saja. S-nya 15, V-nya 11,11, A-nya 0. Dimasukkan, T-nya ini 3,173 kuadrat, didapatkan 50,252 meter. Terus dicek, ini tadi persamaan ini coba T-nya dimasukkan ke yang ini. S min V0 T min setengah T kuadrat. S min V0 T min setengah T kuadrat dimasukkan saja. T-nya 3,1 detik
didapatkan 50,269 meter. Dicek hasilnya, hasil antara ini dan ini mengalami pendekatan yang sama. Dicek hasilnya mendekati sama, hal ini dikarenakan pembulatan dalam perhitungan. Jadi kendaraan M dan T akan bertemu saat waktu 3,173 detik di jarak 50,25252 meter dari titik awal nolnya. Selanjutnya nomor 5. Ayu dan Bagas buru-buru berangkat kuliah sehingga mereka akan menambah percepatan 1 digit terakhir NIM plus 1 meter per detik kuadrat. Agar dapat menyiap M, hitung dan gambarlah grafik time space diagramnya. Ditulis dulu saja, diketahui sama lokasi. Ini kan terus ada perubahan dari yang pertama tadi kan, tidak di sepeda motor kan dianggap kecepatan yang konstan, jadi tidak menyalip. Ini akan menyalip, jadi otomatis kendaraan sepeda motor akan mempunyai kecepatan yang lebih besar. Ini dimasukkan saja akselerasinya 8. Terus dihitung sama kayak step yang tadi itu, step yang nomor 3 ini dihitung. Sama mendapatkan ini, terus nanti diplotkan di time space diagramnya mendapatkan seperti ini. Jadinya soalnya disebut aman jika headway antara SM dan T adalah 1 detik. Apakah SM aman menyalip? M, jelaskan, hitung, dan gambarlah. Jika aman, berapa gap antara SM dan T? Jelaskan. Jika tidak aman, berapa penambahan percepatan SM sehingga mampu menyiap M dengan aman, tidak terjadi tabrakan dengan T? Lalu jelaskan. Untuk headway sendiri, kita harus tahu pengertiannya, yaitu headway adalah selang waktu kedatangan kendaraan yang berurutan dengan satuan waktu detik. Sedangkan di soal sendiri disebut aman jika headway antara sepeda motor dan T, berarti kan tidak berlawanan. Jadi tidak, ini kan berlawanan, tidak berurutan, jadi tidak dapat dihitung. Kendaraan SM dan T terletak berlawanan arah, bukan berurutan arah, sehingga tidak dapat dihitung. Jadi yang 5 A, B, C itu mungkin dari dosennya kesalahan soal sehingga tidak dapat dihitung. Untuk sumbernya sendiri dari headway dan gap, ini headway adalah selang waktu kedatangan kendaraan yang berurutan dengan satuan waktu per detik. Ini dapat dari sumber lain, yaitu dari buku. Ini headway adalah selang waktu kedatangan kendaraan yang berurutan dengan satuan detik per kendaraan atau detik SMP. Jadi di gambarnya aja seperti ini. Jadi kemungkinan dari soal nomor 5 ABC itu terdapat kesalahan dalam pembuatan soal, makanya tidak bisa dihitung. Mungkin cukup sekian video SNJ UTS RLL pada malam ini. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi saya Muhammad Sofdar Rizwan dengan nomor yang sudah tertera. Mungkin sekian penjelasan video SNJ UTS RLL pada malam hari ini. Sekian saya cukupkan. Sekian, terima kasih.